Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia, sedikit demi sedikit misteri tentang kadal raksasa ini dapat terungkap. Sejak fosil dinosaurus pertama dikenali pada awal abad 19, rangka dirangkai menjadi pertunjukan yang populer di budaya dunia dan terus populer. Hewan prasejarah ini menjadi topik di buku-buku terlaris. Bahkan banyak film-film terinspirasi dari hewan ini. Jurassic Park misalnya. Film garapan Spielberg ini bahkan menghasilkan 3 sequel. Membahas masa prasejarah tentu tidak hanya berhubungan dengan dinosaurus. Pertanyaan yang kerap muncul adalah tentang keberadaan manusia purba atau keberadaan makhluk berakal sebelum Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi. Pemirsa, inilah Khazanah episode. Berbicara tentang kehidupan makhluk prasejarah, maka perlu kita ketahui umur bumi yang kita tinggali ini berdasarkan ilmu geologi saat ini adalah 4,56 miliar tahun. Dari awal penciptaan bumi sampai sekarang dibagi ke dalam 4 masa. Pertama disebut Prakambiun. Zaman ini dihitung dari mulai terbentuknya bumi dan berlangsung sekitar 2 miliar tahun. Pada periode ini kulit bumi masih sangat panas dan labil. Kondisi ini tidak dimungkinkan ada kehidupan. Setelah itu kemudian bumi memasuki era Paleozoik. Menurut pakar prasejarah, zaman ini berlangsung selama 340 juta tahun. Pada masa ini kondisi bumi sudah memungkinkan untuk berlangsungnya kehidupan seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Era berikutnya adalah Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 40 juta tahun. Zaman ini disebut juga sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan mamalia dan lain-lain. Selanjutnya adalah era Neozoikum atau zaman hidup baru. Era ini menjadi dan zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu yang disebut dengan Pleistocene dan Holocene. Zaman Pleistocene berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan adanya manusia purba. Sedangkan zaman Holocene berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Dan zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Yang meneliti temuan-temuan prasejarah, maka masa kehidupan prasejarah dibedakan menjadi zaman batu dan logam. Disebut zaman batu karena perkakas yang digunakan pada masa itu dibuat dari batu. Dan disebut zaman logam karena bukan hanya bahan-bahan dari batu yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan. Zaman batu tua, biasanya manusia prasejarah ini hidup berpindah dan berkelompok, dan mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu. Sedangkan pada zaman batu tengah, mereka telah hidup menetap dan memiliki kebudayaan. Sedangkan pada zaman berikutnya, mereka telah mulai menetap dan menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya adalah zaman Megalitikum atau zaman batu muda. Ciri utama pada zaman Megalitikum adalah manusia yang hidup pada zaman ini sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Banyak terdapat bangunan-bangunan besar terbuat dari batu ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti sarkofagus, kubur batu, punden berudak, arca, menhir, dan dolmen. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Kemudian juga dengan kebudayaan Dongson. Munculnya kepandaian mempergunakan bahan logam tentu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut perundagian. Logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti batu untuk mendapatkan alat yang dikehendaki, tetapi harus dilebur terlebih dahulu baru kemudian. Kedua adalah Australopithecus africanus. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Australopithecus africanus ditemukan di 4 situs di Afrika Selatan. Makhluk purba ini bernama Robustus dan Paranthropus transvalensis yang ditemukan di daerah Amerika Selatan. Kelompok manusia purba lainnya adalah Homo erectus. Termasuk kelompok ini diantaranya Sinanthropus pekidensis.
Sinanthropus pekinensis adalah manusia purba yang fosilnya ditemukan di Gua Naga, daerah Peking, China. Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Homo erectus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki volume isi otak sekitar kurang lebih 900 sampai 200 cm kubik. Ada juga Meganthropus paleojavanicus yang juga termasuk dalam kelompok Homo erectus. Ditemukan di Sangiran, Jawa oleh von Koningswald pada tahun 1939 hingga 1941. Manusia purba lain yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus erectus hidup di zaman Pleistosin atau kira-kira 300.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Homo sapiens atau manusia cerdas dengan volume otak kira-kira 1450 cm kubik hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia cerdas disebut demikian karena ciri-cirinya menyerupai manusia yang ada pada saat ini. Pemirsa, istilah-istilah dan urutan kronologi di atas memang mengacu pada kronologi yang dibuat oleh para penganut teori evolusi. Hal ini tentu saja bukan berarti sepakat dengan mereka. Para penganut teori evolusi biasanya menjadikannya sebagai urutan kronologis karena mereka meyakini telah terjadi evolusi makhluk hidup. Perlu diingat adalah bahwa teori ini hanya dugaan dan belum tentu terbukti kebenarannya. Pada hakikatnya, semua temuan dan penelitian telah mengungkapkan bahwa catatan fosil tidak mengisyaratkan proses evolusi seperti yang dikemukakan evolusionis. Fosil-fosil yang mereka katakan sebagai nenek moyang manusia ternyata milik spesies kera. Sebagai contoh, Australopithecus yang diyakini sebagai nenek moyang manusia. Ternyata, sebuah spesies Australopithecus adalah kera yang sudah punah dan menyerupai kera ini. Ukuran tengkorak mereka sama atau lebih kecil dari simpanse yang hidup di masa sekarang. Terdapat bagian menonjol pada tangan dan kaki mereka yang digunakan untuk memanjat pohon seperti simpanse zaman sekarang. Dan kaki mereka memiliki kemampuan menggenggam dahan. Mereka bertubuh pendek dan seperti simpanse masa kini. Australopithecus jantan lebih besar dari Australopithecus betina. Sekian banyak karakteristik seperti detail pada tengkorak, kedekatan kedua mata, gigi geraham yang tajam, struktur rahang, lengan yang panjang, kaki yang pendek merupakan bukti bahwa makhluk hidup ini tidak berbeda dengan kera zaman sekarang. Singkatnya, Australopithecus tidak memiliki kekerabatan dengan manusia, dan mereka hanyalah spesies kera yang telah punah. Namun ahli-ahli paleoantropologi baru-baru ini mengungkapkan bahwa Australopithecus, Homo habilis, dan Homo erectus hidup di belahan bumi berbeda pada waktu yang sama. Selain itu, suatu segmen manusia tertentu yang digolongkan sebagai Homo erectus ternyata hidup hingga zaman modern. Homo neanderthalensis dan Homo sapiens pernah hidup bersama di wilayah yang sama. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakabsahan pernyataan bahwa mereka adalah moyang bagi yang lain. Demikian juga dengan Homo erectus dan lanjutannya. Semua klasifikasi ini ternyata hanya ras-ras asli manusia. Perbedaan di antara mereka tidak lebih dari perbedaan antara orang Inuit atau Eskimo dengan Negro, atau antara Pygmy dengan orang Eropa. Sebelum menelusuri makhluk berakal, sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi, mari kita hitung terlebih dahulu diturunkannya Nabi Adam ke bumi, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fosil atau artefak tertua yang pernah ditemukan di bumi. Memang, keterangan baik di Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan dengan persis sejak kapan Nabi Adam menghuni bumi. Meskipun begitu, terdapat beberapa hadis yang membahas tentang umur para nabi. Dengan bantuan keterangan tersebut, dapat dibuat perkiraan turunnya Nabi Adam alaihissalam ke yang kasusnya bukan teori Darwin, dan di Al-Quran kayaknya nggak ada cerita tentang dinosaurus ya. Nabi Adam dan dinosaurus kayaknya nggak ada, belum pernah dengar. Jadi pasti beda kayaknya. Waktu Nabi Adam diciptakan aja itu udah beda tempat. Nabi Adam diciptakan di surga, diturunkan ke bumi karena memang itu
dihukum sama Allah lah istilahnya gitu. Nggak tahu, masih belum yakin. Kayaknya sih nggak. Karena saya geologi ya, saya belajar itu. Jadi kalau Nabi Adam itu yang paling tua itu sekitar 2 juta tahun lalu ya, manusia yang lahir. Kalau 150 juta tuh sampai 200 juta yang lalu. Jadi secara logika lebih duluan dinosaurus baru Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim serta disahihkan oleh Imam Albani, disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun, dan Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun. Kurun dapat diartikan sebagai generasi, karena umur Nabi Nuh lebih dari 950 tahun, maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun. Dengan demikian jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 ribu. Sedangkan umur generasi dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kita asumsikan berkurang setengahnya atau 500 tahun. Tentu berdasarkan rata-rata umur manusia ketika itu, sehingga jarak antara Nuh dan Nabi Ibrahim adalah 5000 tahun. Maka total dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim berjarak 11.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim berdialog dengan seorang raja. Banyak ahli tafsir yang berpendapat bahwa raja tersebut adalah Raja Namrud bin Kan'an. Namrud adalah seorang raja legendaris yang memerintah wilayah Mesopotamia. Raja ini hidup antara tahun 2075 sebelum Masehi hingga 1943 sebelum Masehi. Sedangkan jarak antara Nabi Musa sampai Nabi Muhammad berdasarkan keterangan Ibnu adalah sekitar 2000 tahun. 600 tahun diantaranya adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Berarti Nabi Musa hidup sekitar 1400 sebelum Masehi. Jadi jarak dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim sekitar 500 tahun. Sedangkan dari Nabi Muhammad SAW sampai saat ini sudah 1442 tahun. Jika angka-angka terbelakang, maka akan ketemu angka 23.000 tahun. Yang berarti menurut perhitungan tadi, Nabi Adam diturunkan ke bumi 23.000 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu teori yang dapat menelusuri asal-usul nenek moyang manusia ilmu genetika, di mana teori ini menyatakan bahwa garis keturunan makhluk hidup dapat ditelusuri dari kromosomnya. Penama sendiri merujuk pada kepercayaan agama Samawi yang meyakini bahwa Adam adalah asal-usul umat manusia. Kromosom adalah sel yang menentukan jenis kelamin manusia. Kaum pria memberikan sebagian kromosom Y kepada anak-anak laki-lakinya, lengkap dan murni. Jika seorang pria tidak punya anak laki-laki, kromosom Y-nya berakhir di dirinya sendiri dan mati ketika pria itu meninggal. Ini berarti bahwa proses pemberian serupa yang mencirikan garis-garis keturunan berlaku pada kromosom Y. Menurut teori kromosom Y tersebut, 3 miliar kromosom Y yang ada sekarang ini berasal dari seorang yang hidup di masa lalu. Dengan mengkaji dan menganalisis DNA manusia dari seluruh pelosok dunia, ahli genetik pada mulanya telah membuat kesimpulan bahwa semua manusia yang hidup adalah berasal daripada seorang manusia yang tinggal di Afrika sekitar 60.000 atau 142.000 tahun yang lalu. Bahkan kajian terbaru menyimpulkan pemilik asal kromosom Adam, kromosom Y, hidup sekitar 338.000 tahun yang lalu. Di satu sisi, jika teori ini benar, maka ia akan mengungkapkan fakta nenek moyang manusia berasal dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam.
Di sisi lain, berdasarkan perhitungan tadi, maka manusia cerdas atau Nabi Adam turunannya hidup sekitar 60.000 atau 140.000 atau bahkan 300.000 tahun yang lalu. Selisih puluhan ribu tahun dengan perhitungan versi pertama tadi. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Pertanyaan yang diajukan malaikat pada ayat tersebut jadi tanda tanya bagi kita. Kenapa malaikat langsung menghubungkan penciptaan khalifah di muka bumi dengan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Apakah sebelumnya telah ada makhluk lain sebelum Adam yang di bumi? Mari kita simak ulasannya. Dalam menafsirkan ayat tersebut ada beberapa versi pendapat. Yang pertama, ada makhluk yang diciptakan di bumi, tapi malaikat sudah tahu akan tabiat makhluk ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini menimbulkan pertanyaan, yaitu malaikat bukanlah makhluk yang mengetahui hal yang gaib. Sedangkan pengetahuan tentang masa depan adalah gaib. Bahwa Allah pernah menginformasikan hal ini kepada mereka, tentunya membutuhkan keterangan yang sahih. Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaku kerusakan tersebut adalah jin yang telah lebih dulu Allah ciptakan dan menjadi penghuni bumi. Pendapat ini pun tidak lepas dari kritikan. Ayat tersebut jelas mengatakan menumpahkan darah. Darah adalah tabiat dari makhluk nyata seperti manusia. Sedangkan jin adalah makhluk halus. Kritik yang kedua adalah, jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa iblis adalah nenek moyang jin, maka pendapat ini menjadi lebih tidak logis lagi. Karena iblis turun ke bumi bersama Adam. Bagaimana mungkin keturunannya ada terlebih dahulu di bumi? Apakah makhluk sebelum Adam tersebut adalah manusia prasejarah? Manusia atau makhluk prasejarah biasa dihubungkan dengan teori evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin. Tanpa perlu mengkonfrontir dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan Hadis, teori ini telah runtuh dengan berbagai teori yang berkembang belakangan. Disertai dengan terbongkarnya kebohongan yang dilakukan oleh evolusionis yang merekayasa fosil manusia purba. Akan tetapi runtuhnya teori evolusi tidak berarti menafikan keberadaan manusia prasejarah. Karena berbagai penemuan fosil dan artefak yang telah berumur puluhan ribu tahun membuktikan bahwa pada zaman itu telah terdapat kehidupan yang menyerupai kehidupan manusia. Sumber berita Rusia pernah memberitakan bahwa sebuah peralatan mesin aluminium berusia 300 juta tahun telah ditemukan di wilayah Vladivostok. Ahli mengatakan temuan itu adalah rel bergigi yang tampaknya memang diproduksi dan bukan hasil proses alam. Penemuan lainnya terjadi pada tahun 1801 ketika para pekerja di salah satu tambang Massachusetts mengekstraksi vas perak seng dari blok-blok atau potongan batu bara yang ditambang. Diperkirakan artefak vas berasal dari periode yang sekitar 500 juta tahun yang lalu. Vas ini terbuat dari perak seng dengan hiasan ukiran di sekitarnya. Lebih tepatnya, perak halus berukir anggur. Diperkirakan usia vas ini sekitar 534 juta tahun. Jika benar artefak tersebut berusia ratusan juta tahun yang lalu, ini mengisyaratkan tingginya teknologi pada masa itu. Mungkinkah mereka makhluk yang menempati bumi sebelum Adam? Kemudian mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah, lalu Allah Ta'ala pun memusnahkan mereka dan menjadikan Adam sebagai khalifah yang berarti pengganti. Wallahu a'lam. Pemirsa Kasana, semoga episode makhluk prasejarah ini menjadi tambahan informasi bagi kita untuk menjalani akhir pekan
Semoga tayangan tadi juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Amin ya Rabbal